Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum Nabi Nuh yang tidak mengikuti dan tidak mempercayai ajarannya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam kisah yang akan aki-aki Danten ceritakan kali ini, di mana azab dan murka Allah sedang memporak-porandakan pemukiman kaum Nabi Nuh yang tidak mempercayai agama atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Ketika itu Nabi Nuh sedang berada di atas geladak kapal bersama kaumnya yang telah percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam sedang memperhatikan dan melihat orang-orang kafir dari kaumnya yang sedang bergelimpangan di atas permukaan air. Tiba-tiba terlihat oleh Nabi Nuh alaihi salam tubuh putra sulungnya yang bernama Kan'an. Tubuhnya timbul tenggelam sedang dipermainkan oleh gelombang air yang tidak menaruh belas kasihan sama sekali. Dan putra Nabi Nuh alaihi salam tersebut adalah salah satu dari orang-orang yang sedang menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah durhaka dan menentang ajaran kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Sahabat melihat keadaan putranya yang seperti itu, maka di hati Nabi Nuh alaihi salam timbullah rasa belas kasih sayang seorang ayah terhadap putra kandungnya. Dengan cemas Nabi Nuh alaihi salam berkata di dalam hati, "Wahai anakku, datanglah kemari dan gabungkan dirimu bersama keluargamu. Bertaubatlah engkau dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar engkau selamat dan terhindar dari azab Tuhan yang maha dahsyat." Kan'an adalah putra Nabi Nuh alaihissalam yang tersesat karena rayuan setan dan hasutan kaumnya. Ia dengan sombong menolak dengan keras ajakan dan panggilan ayahnya untuk bergabung dan naik ke atas kapal. "Biarkanlah aku dan pergilah, jauhilah aku tidak sudi berlindung di atas geladak kapalmu. Aku bisa menyelamatkan diriku sendiri dan berlindung di atas bukit yang tidak mungkin akan dijangkau oleh air bah ini," kata putra Nabi Nuh alaihissalam tersebut dengan nada menentang. Lalu Nabi Nuh alaihissalam pun berkata, "Percayalah anakku bahwa tempat satu-satunya yang dapat menyelamatkan engkau adalah bergabung dengan kami di atas kapal ini. Tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dilimpahkan ini, kecuali orang-orang yang memperoleh rahmat dan ampunannya." Sahabat, setelah Nabi Nuh alaihissalam mengucapkan kata-katanya itu, maka tenggelamlah Kan'an disambar gelombang yang ganas dan lenyaplah ia dari pandangan mata ayahnya. Tergelincirlah ia ke bawah lautan air mengikuti kawan-kawannya dan pembesar-pembesar kaumnya yang telah durhaka itu. Nabi Nuh alaihissalam hatinya bersedih dan berduka cita atas kematian putranya yang masih dalam keadaan kafir dan tidak beriman dan belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berkeluh kesah dan berseru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, sesungguhnya putraku itu adalah darah dagingku dan ia adalah bagian dari keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah janji benar dan engkaulah maha hakim yang maha berkuasa." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia putramu itu tidaklah termasuk keluargamu, melanggar perintahmu, menolak dakwahmu, dan mengikuti jejak orang-orang yang kafir daripada kaummu. Coretlah namanya dari daftar keluargamu. Hanya mereka yang telah menerima dakwahmu, mengikuti jalanmu, dan beriman kepadaku dapat engkau masukkan dan golongan ke dalam barisan keluargamu yang telah aku janjikan perlindungannya dan terjamin keselamatan jiwanya. Adapun orang-orang yang meninggalkan risalahmu, mendustakan dakwahmu, dan telah mengikuti hawa nafsunya dan tuntunan iblis, pastilah mereka akan binasa menjalani hukuman yang telah aku tentukan walau mereka berada di puncak gunung. Maka janganlah engkau sesekali menanyakan tentang sesuatu yang engkau belum ketahui. Aku ingatkan, janganlah engkau sampai tergolong ke dalam golongan orang-orang yang bodoh."
Sahabat Nabi Nuh alaihissalam pun segera tersadar setelah menerima teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kasih sayang kepada anaknya itu telah menjadikan beliau lupa akan janji dan ancaman Allah terhadap orang-orang kafir, termasuk putra Nabi Nuh alaihissalam sendiri. Sahabat Nabi Nuh alaihissalam tersadar bahwa pada saat beliau memanggil putranya di dalam hati agar naik ke atas kapal dan selamat dari bencana banjir, cinta kasih sayang beliau melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal seharusnya cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus di atas segala-galanya, termasuk cinta kepada keluarga, harta, benda, dan yang lainnya. Nabi Nuh sangat menyesal atas kesalahan dan kehilafannya itu. Kemudian beliau berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkata, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Ampunilah kelalaian dan kehilafanku serta kesalahanku, sehingga aku menanyakan sesuatu yang tidak aku mengetahuinya. Ya Tuhanku, bila Engkau tidak memberi ampunan dan maghfirah serta menurunkan rahmat bagiku, niscaya aku akan menjadi orang yang rugi." Setelah air bah itu mencapai puncak keganasannya, maka habis dan binasalah kaum Nabi Nuh yang kafir dan zolim sesuai kehendak dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah air lautan banjir itu kering dihisap oleh bumi, maka tersandarlah kapal Nabi Nuh alaihissalam di atas bukit Judi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Turunlah wahai Nuh ke darat, engkau dan para mukmin yang menyertaimu dengan selamat. Dilimpahi barokah dan inayah dari sisiku bagimu dan bagi umat yang menyertaimu." Sahabat, di dalam Al-Quran diceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam di dalam surat Nuh ayat 1 sampai dengan ayat ke-28. Juga dalam surah Hud ayat 27 sampai dengan ayat ke-48 yang mengisahkan dialog antara Nabi Nuh alaihissalam dengan kaumnya dan perintah Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal serta keadaan banjir yang menimpa atas mereka kaum Nabi Nuh alaihissalam yang durhaka. Nah sahabat, pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah hubungan antara manusia yang terjalin karena ikatan persamaan kepercayaan atau karena persamaan akidah dan pendirian lebih erat dan lebih berkesan daripada hubungan yang terjalin karena ikatan darah atau keluarga. Kan'an yang merupakan anak kandung dari Nabi Nuh alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikeluarkan dari ikatan keluarga Nabi Nuh karena berbeda akidah dan berbeda keyakinan dengan Nabi Nuh yang merupakan ayahnya sendiri. Dan pelajaran lain yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Nuh ini adalah tidak ada yang layak untuk dicintai di dunia ini kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengantarkan kita menuju kebahagiaan yang sejati, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.